Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Novi Kamalia dan juga Eros Vanyasa. Apa sih namanya harus Vanyasa, Ros? Eros itu nama panggilan, Mbak. Eros. Enggak kan kamu nama aslinya siapa? Nama asli Faulur Rossi. Faulur Rossi. Terus kok akhirnya jatuh ke Eros itu gimana ceritanya? Eros itu nama dulu pas masih siaran, masih SMK aku sempat siaran. Siaran di radio. Dan butuh nama itu ya, Yeah, nama udara lah. Terus pakai nama Eros akhirnya dipakai tuh sampai kuliah. Masuk teater nih, aktif teater. Ada nama teater kan, dikasih nama teater. Mbak Novi juga pasti dikasih nama teater kan? Enggak sih, tetap Novi. Oh, Cuma enggak, tulisannya beda. Ini loh, Mbak, belakangan gitu, di belakangnya. Jadi aku nih Eros, dulu nama teaterku tuh Coang, jadi Eros Coang kayak gitu. Lu sudah Eros sudah beda, sekarang ganti lagi Cuang. Iya, itu nama belakang, nama yang diikutin nama gitu. Eros Coang, Coang itu nama teater. Nah, habis itu jadi ceritanya sebelum ku nikah, aku pengen kalau punya anak itu namanya Yasa. Oh, sudah direncanakan. Padahal lu waktu itu belum punya pacar. Belum niat mau nikah lah ya istilahnya. Terus jadi biar Eros Van Yasa, biar gitu aja. Tapi sebelum ke sana, Ros, kan kamu tadi bilang sebelum saya nikah. Nah, ini kan cerita-cerita sebelum pernikahan ini kan lumayan seru-seru ya, gitu kan ya. Bentar, kamu umurnya berapa sih, Dek? Sekarang 36. Juli ini 36. Berarti selisih sama aku itu 4 tahun ya? 40. Aku 40. Iya kan ya? Lah, tapi Eros ini sudah punya anak, nikah ya, sudah nikah dan punya anak 2. 3. 3 di mana loh? Ya 3 kan meninggal 1. Oh iya, innalillah, iya benar-benar. Itu yang sebelum Dev ya? Yes. Sebelum Dev. Oke. Ya sorry. Saya kepengen tahu sebelum menikah kan pasti ada keseruan kayak gitu-gitu. Cerita dong tentang mantan. Banyak mantanku. Kamu berapa sih mantannya? Nggak kehitung sih. Cuman di atas 40 mungkin, di atas 60-an. Wow, dari kelas berapa? Dari SMP aku udah pacaran. Oh, dihitung dari situ ya? Bukan kan kalau SD lo masih inget kita monyet gitu. Iya, kayak seneng-senengan atau sama teman-teman dijodoh-jodohin gitu loh. Enggak sih, kalau SD malah kita masih takut dulu. Jadi kalau dijodoh-jodohin itu kita nangis. Tapi kamu marah, kan apa, ini gitu. Suka tertarik, senang-senang itu nggak dihitung ya? Itu nggak dihitung. Jadi yang disebut mantan itu dihitungnya. Aku nembak, ya kita pacaran gitu. Lama malah. Kalau gitu aku cuma 1, Ros. Oh ya? Mantanku. Tapi saya menganggap laki-laki yang hadir di kehidupanku itu adalah kayak keberkahan, karena kan aku percaya bahwa setiap orang yang datang ke kehidupanku itu kalau nggak ngasih pelajaran, ngasih pengalaman, ya pokoknya adalah sesuatu gitu. Tapi kalau yang sampai nembak kita pacaran yuk, itu aku 1. Ya nggak, maksudku gini, Mbak. Misal nih nggak nembak, tapi udah komitmen untuk punya hubungan, ya menurutku kan pacar itu sudah. Enggak sih gue. Laki-laki yang hadir, aku nggak suka nyebutin mantan ya. Laki-laki yang hadir dalam hidupku dan membuat cerita dalam hidupku itu mungkin sekitar sampai 30. Tapi yang sampai jadian yuk atau kita komitmen sampai ada tujuannya, itu 1. Karena dulu tuh gini, aku kan bukan hanya takut ya, fobia berkomitmen. Jadi kalau aku suka sama kamu tuh, Ros, wah gue tuh kejar, bucin banget. Pas giliran kamu tuh bilang suka sama aku ngilang. Lo kenapa, Pak? Gak tahu ya, aku mungkin tahu ya, fobia kali ya, fobia dan masa kayak gitu fobia, Pak? Apa ya? Jadi aku tuh mungkin prioritasku waktu itu mau kuliah. Aku mau kuliah, aku nggak mau nikah sampai saya S3. Memang prinsipnya gitu, gue nggak mau nggak mau pacaran dan nggak mau nikah sampai saya S3. Jadi mungkin itu prioritasku. Jadi itu mimpiku. Jadi pas aku seneng nih sama Eros nih,
wah seneng nih, saya kejar, saya bucin, saya kasih gitu kan. Kasih hadiah, saya tuh paling royal Ros kalau udah deket sama cowok lagi seneng. Awalnya Eros itu nggak seneng, awalnya nggak mau gitu. Tiba-tiba pas Eros datang balas cinta saya, aku kabur. Kenapa takut Takut jadian, iya takut jadian. Lah pas kenapa aku akhirnya bilang punya mantan satu itu Ros, itu pas mau S3 karena waktu itu mau yang lulus S2 itu dosenku bilang, dosen pembimbingku Bu Eri waktu itu, Novi kamu mau kemana nih setelah ini? Mau S3 Bu, jangan nikah dulu ya gitu. Kenapa Bu? Karena sosiolog itu harus nikah. Untuk bisa bermanfaat ke masyarakat kamu harus punya mental yang kuat, dan mental yang kuat hanya bisa didapatkan dari pernikahan, ya enggak? Kamu kan udah nikah ya, kamu ngalah-ngalah ke istri, ke anak, dan itu jadi mental kuat lah. Kalau sudah di pernikahan itu mentalnya kebentuk, maka kamu ke masyarakat gampang. Akhirnya saya terobses mau nikah. Berarti sempat serius tuh sama yang satu orang. Jadi akhirnya aku nyari bener, tapi waktu itu aku nyari bukan yang pas ketemu jatuh cinta gitu. Aku emang nyari, aku nyari orang yang kayaknya seru gitu, yang kayaknya berbeda. Akhirnya aku nyari duda dan level kelas sosialnya di bawahku, karena susah kan. Aku inget dulu Mbak Novi pernah cerita nih sama aku. Aku pengen suami yang dia kalau bisa dia duda Ros, dan pendidikannya nggak sama kayak aku, biar ada sesuatu yang kita bahas. Ya. Aku inget tuh Mbak Novi pernah bilang seperti itu. Ya, tapi ternyata Ros, tadi kan aku berpikir bahwa gak ada yang namanya perbedaan kelas. Level-level tuh gak ada pikirku. Ternyata setelah saya pacaran sama dia, ternyata memang kelas sosial itu ada, dan memang mau gak mau, ya buktinya nih, banyak nih teman-teman saya yang dulunya akrab tiba-tiba agak menjauh. Karena beda level nih Nov. Loh, beda level apa? Karena memang misalnya aku sendiri pas ketemu sama orang yang levelnya lebih tinggi dari saya, itu kan jadi kayak gitu. Iya, kayak deg-degan. Itu memang utopis kalau bahasanya karma gitu. Kelas sosial itu memang utopis. Tadinya aku nggak percaya, apa sih yang penting kita sama-sama, nggak ada. Lah, jadi mantanku yang sampai jadian dan mau ada tujuan nikah itu satu. Selebihnya kayak gitu-gitu loh, seneng nih pas udah dia seneng, ditinggalin. Aku ngilang. Kan dulu nggak ada WA ya, nggak ada medsos, tinggal ngilang gitu ya. Jadi banyak kayak gitu-gitu. Kalau kamu sampai gitu ya? Nggak, kalau yang gini ada kadang 2 hari gitu. Ya, lu paling lama kapan? Paling lama punya hubungan sama perempuan? Paling lama aku dari kelas 2 SMP sampai dia kuliah semester 3. Lama tuh. Tapi kita sempat putus 1 tahun. Karena? Dia tunangan Mbak. Dia tunangan sama orang tuanya kita putus ya, ditunangin lah sama orang tuanya. Terus? Aku sempat putus. Habis itu karena dia mau kuliah. Akhirnya putus tuh sama tunangannya, kontak aku lagi, ya udah kita balikan. Habis ada 1 tahun dari itu, 1 tahunan, tapi dia meninggal. Oh my god. Yang yang aku ceritain kemarin. Iya. Itu yang paling lama. Paling lama. Setelah itu ada nih 2 tahunan lah. Mantanku sampai tunangan aku malah sama yang ini sebelum istriku ya. Sebelum istrimu. Sebelum istriku ada yang 2 tahun. Tapi dalam 2 tahun itu ini ada terminal. Jadi aku nggak. Lu selingkuh? Nggak selingkuh sih Mbak. Jadi aku pacaran nih sama dia. Tengkar terus. Kita sering. Tapi lu ada tujuannya kan? Ada keseriusannya nggak? Ada. Kita sering cekcok. Akhirnya putus. Aku putus nih sama dia. Aku jadian dong sama cewek lain. Dia juga jadian sama cowok lain. Tapi 1 minggu kita sama yang baru nih, 1 minggu putus, balikan lagi sama dia. Jadi putus nyambung. Sekitar 2 tahunan baru tunangan 4 bulan atau
kurang Sebentar, lebih aku tuh masih nggak ngeh ya dengan istilah tunangan. Tunangan itu sampai ada lamaran gitu. Iya, ada lamaran. Keluarga ketemu keluarga. Iya, tukar cincin. Lu berapa kali tunangan, Ros? 2 kali. 2 kali ya 2 tunangan? kali tunangan. Sama istri? Yang sama istri? Sama istri enggak, kita langsung nikah. Oh, nggak ada tunangan? Enggak. Aku trauma waktu itu, Mbak. Karena gak jadi terus? Iya, gitu. Aku kan udah 2 kali nih tunangan. Terus kenal lah sama istriku. 2 tahun jalan sama dia. Aku bilang tuh sama dia, aku besok mau ke rumah kamu. Ngapain? Mau ngelamar kamu. Bilang sama orang tua kamu, besok aku ke sana. Akhirnya aku ke sana sendiri. Jadi aku minta sendiri. Langsung ngelamar. Langsung ketemu sama orang tuanya. Orang tuanya minta masih mau tunangan kan. Cuman saya trauma. Gule trauma, Pak. 2 kali baru bekalan, tapi burung. Kalau tidak. Yang pertama meninggal. Yang kedua yang kayak gitu-gitu ya. Yeah. Maksudnya cekcok, putus nyambung. Oke. Terus? Ya akhirnya ya aku lamar sendiri. Kalau memang disetujui nanti, saya akan bilang ke orang rumah, ke bapak saya, biar untuk ngelamar secara resmi ke sini. Kalau tidak, maka akan saya selesaikan. Akhirnya minta waktu di sana untuk rembuk sekeluarga, ditelepon, oke, sekeluarga di sana udah setuju semua. Udah aku bilang tuh ke bapaknya, mau nikah. Secepat itu, hanya 1 bulan. Sebentar, sebelum nyampe ke sana dulu, berapa tadi kamu bilang mantannya ada berapa? Kalau semuanya sama yang 2 hari putus, 1 hari putus gitu. Tapi itu ada akad, maksudnya ada ijab kabulnya aku pacaran sama kamu. Ada. Tapi 2 hari putus. Iya. Makanya satu kali jalan nih kita. Terus gimana sih ditembak? Aku tuh kan cuma punya pacar yang serius ya, dalam arti ada akad ya, maksudnya itu sama aku diresmiin, maksudnya duduk bareng. Karena dia kayaknya PDKT WA terus gitu ya, WA terus. Kayaknya dia orang suka nih sama saya gitu. Aku juga suka sih, cuma kan aku pengen tahu nih kepastiannya. Aku langsung, Kak, aku pengen ngobrol gitu loh. Duduk, kamu apa maksudnya ngirim WA, ngirim WhatsApp begini. Kamu suka sama aku? Iya. Aku nggak mau ya punya hubungan yang nggak ada tujuannya. Kamu gimana? Jadi kayak begitu, Ros. Jadi bukan kayaknya aku suka sama kamu, aku jatuh cinta sama kamu, mau nggak kamu jadi pacarku? Lah, gue tuh gitu. Lah kalau kamu waktu yang 2 hari itu gimana sih nembaknya? Coba aku anggap ceweknya. Itu salah orang sebetulnya. Enggak, aku pengen tahu akad nembaknya laki-laki versi kamu tuh gimana sih? Aku kalau nembak nggak pernah bilang langsung, Mbak. Maksudnya nggak pas bilang aku suka sama kamu mau nggak jadi cewek aku, enggak gitu. Terus gimana? Aku kalau nembak nih ketemu misal pas awal. Tapi kamu suka nih dulu sama aku, suka. Aku juga suka. Oke, gini. Apa aku nggak suka sama kamu? Ya agak tahu juga dulu. Oh, jadi kamu nggak riset dulu sebelum kamu ini? Enggak. Oh, pokoknya kamu aja suka sama aku. Oke, terus. Jadi gini, aku ketemu nih sama Mbak Novi. Ketemu dalam satu forum misalnya atau apa gitu. Dek, siapa namamu? Novi. Itu perkenalan tuh. Ini baru ketemu. Siapa namamu? Oke, Novi. Kamu cantik. Aku suka. Oke. Hah? Iya beneran aku suka. Kayak gitu-gitu. Biasanya paling besoknya atau apa, aku ajak makan. Saya makan, nyampe kosan, dia baliklah pulang ke rumahnya. Aku tembak, tapi enggak pas. Nembaknya apa? Redaksinya? Kadang aku bawa bunga. Serius? Beneran? Serius. Terus? Aku kasih. Apa nih? Kan nanya kan. Kalau kamu mau jadi cewek aku, kamu ambil bunga ini dan bawa ke dalam. Kalau enggak, ya ambil bunga ini, buang. Kayak gitu-gitu. Tapi benar nggak ditolak kamu, Ros?
Ditolak. Kamu kalau suka ambil bunga ini, kalau enggak jangan ambil. Enggak Terus sih. Semuanya menerima. Iya, enggak pernah ditolak aku. Iya kah? Playboy aku, Pak. Enggak. Bentar tuh. Kalau aku kan riset dulu, say. Misalnya kamu ngatain suka. Oke, beri saya waktu gitu. Ya makanya gini, proses. Jadi waktu itu aku riset dulu kamu. Proses risetku, ya kejadian itu sudah. Dia si cewek-cewek itu nggak riset dulu ya tentang kamu? Ya mungkin dia juga riset sambil berjalan. Oh, makanya akhirnya pas lagi udah jadian banyak yang akhirnya putus-putus. Ya, akhirnya kayak gitu. Karena setelah melakukan riset. Tapi kebanyakan jadi dari pacar yang lama tuh, aku tuh banyak nyabang gitu loh, kan di pondok. Nah, di luar aku juga punya cewek kayak gitu. Ini milih nih mana sekiranya yang lebih serius ya, lebih nanggepin ke aku. Oh, gitu, artinya kamu dalam satu waktu banyak pacar? Dalam satu waktu bisa lebih dari satu. Oke, karena tujuannya untuk riset itu mana nih yang lebih serius, kayak lebih aku lebih nyaman ngobrolnya, terus dia lebih pengertian, yang lebih. Kenapa kamu harus melakukan gitu. itu? Iya, namanya juga pencarian, katanya iseng juga sih dari dulu. Dulu malah enggak, kayaknya aku mikirnya, pernah aku membaca artikel tuh, Ros, bahwa laki-laki itu paling takut ditolak dan ditinggalkan. Sehingga kenapa akhirnya laki-laki itu banyak pacarnya, karena ketika ditolak ini dia punya cadangan ini. Lah makanya kan waktu penelitian disertasiku itu salah satu ya alasan kenapa laki-laki itu berselingkuh atau dia menikah lagi berpoligami, itu adalah ada kekhawatiran. Ini salah satu ya, maksudnya masih banyak alasan, tapi ini salah satu alasan karena laki-laki memang pada dasarnya takut ditinggalkan. Jadi ketika misalnya dia bermasalah dengan si pertama, atau dia ada masalah apapun gitu, ada masalah gitu dalam rumah tangganya atau dalam hubungannya, ketika bukan karena dia ceweknya nggak suka, tapi mungkin ada faktor luar yang nggak suka, sehingga dia punya cadangan. Lah kalau selesai ini baru nyari, itu insecure buat cowok, sehingga dia sudah menyiapkan cadangannya, ban serep gitu loh. Jadi kalau sudah ini, wah orang tuanya misalnya nggak setuju misalnya ya, oke, nggak masalah gitu bagi laki-laki, karena gue udah punya ini. Laki-laki gitu. Itu memang takut untuk sakit, Pak. Sakit? Iya. Sakit ditolak? Jadi, bukan hanya sakit ditolak, sakit ditinggalin. Oke. Makanya gini, buat aku nih ya, dengan banyak mantan itu memang hanya ada satu tuh yang diseriusin gitu. Artinya yang aku bener-bener niatin untuk serius itu satu. Jadi yang lain paling cuman jalan atau apa. Kadang kan gini, waktu pacaran pas tiba-tiba tengkar, ya gitu. Butuh temen ngobrol, butuh temen jalan apa, ya itu larinya akhirnya. Tapi sampai jadian gitu. Tapi yang serius cuman satu, tetap. Tapi itu nggak kayak menyakiti perasaan perempuan ya? Nyakitin. Lu terus gimana lu tanggung jawab lo sebagai laki-laki yang hanya memikirkan dirinya sendiri ya? Ya kalau misalnya kalau diputusin ini aku sama ini. Jadi kan itu, wah berarti aku cuma jadi ban serep atau aku jadi cuma hanya pelampiasan. Itu kamu nggak ngerasa kasihan gitu ya sama cewek gitu? Ada. Jadi beberapa banyak mantanku itu, ya mereka juga gitu kok. Artinya mereka jadi juga lo ban serep? Enggak. Maksudnya kayak? Enggak serius. Oh. Jadi ikan bisa dilihat, Mbak. Bisa kayak gini. Misal yang nggak serius tuh, kadang diajak gini, dikit-dikit ngambek lah, marah lah, terus ini nggak bisa diajak kompromi kan kayak gitu. Kalau yang serius itu biasanya cara ngomongnya itu beda, Mbak. Jadi waktu pas kita jalan, pas aku ajak makan atau aku SMS lah kalau dulu, ya balesnya enak gitu. Surat, kalau dulu aku masih sampai surat gitu loh, Mbak. Surat itu umur tahun di pondok. Enggak, tapi masih belum ada HP. Aku SMA aja masih belum pegang HP, Mbak. SMA
kelas 2 baru pegang HP. Jadi bikin dipakai surat dulu, mesti pakai surat gitu. Ngungkapin perasaannya pakai surat. Iya, pakai surat. Jadi balas, ada istilah Pak Pos gitu kan kalau. Jadi ada Pak Pos. Kalau aku dulu tuh punya pohon pos itu. Jadi suratku ditaruh di pohon itu, diselipin. Jadi ada salah satu pohon di pondokku. Suratku taruh di pohon itu. Nanti balasannya cewekku itu juga taruh di pohon itu. Jadi setiap santri itu punya pohon cintanya masing-masing. Itu nggak ketuker ya? Enggak ketuker. Ya Allah, tuh pondok mana itu? Udah jangan disebutin. Nanti bisa bahaya ini nanti. Tapi itu kayak gitu tuh, surat-suratan. Kayak gitu. Jadi kalau memang udah nggak serius, kadang kirim surat tadi pagi kan, pas sekolah tadi. Kadang sampai 2 hari baru dibalas. Gak dibales. Kadang aku sampai ngirim 3 kali baru dia balas satu. Kan itu dianggap nggak serius ya? Iya kan, risih juga, Mbak, nunggu tuh apaan sih, mending cari lain kan gitu. Akhirnya ya darah. Sebentar, laki-laki kalau sekarang kan musimnya WA ya. Terus dia ngirim WA terus nggak dibales, ya. Sampai sehari 2 hari. Laki-laki juga. Ya mikirnya kita ya. Itu melukai harga diri lo nggak sih, saya sebagai laki-laki? Iya banget. Apalagi cuman dibaca itu nggak dibales misalnya. Lu langsung kayaknya apa sih, anjing ini perempuan nih, nggak gitu? Langsung enggak kesel ya? Gitu. Cuman kalau sekarang nih, misal WA dibaca doang nggak dibales, sampai 3 kali nggak dibales, selesai. Aku nggak bakal WA lagi. Oh ya. Berarti ya dia kan ya berarti mungkin nggak mau diganggu atau apa gitu. Ya udah, aku nggak ganggu. Gitu. Pernah yang kayak begitu? Pernah. Ya berarti tuh ditolak, Dek. Tapi aku kan nggak maksud, belum nembak. Oh, lo mau PDKT. Iya, masih PDKT. Artinya selama kamu nembak itu selalu responnya baik. Yeah. Dan diterima. Dan setelah diterima, ternyata setelah dijalani paling bentarnya 2 hari. Ada yang 2 hari. Ada yang sehari? Enggak ada. Oh, 2 hari. 2 hari. Itu kenapa, Dek, sampai 2 hari, Dek? Dulu itu yang masih SMA, jadi salah nembak, Mbak. Jadi ada 2 cewek nih, beda sekolah kan. Wajahnya hampir sama. Terus? Jadi pertama kali aku lihat nih, cewek kayak cantik. Dia temen sekelasku, SMP-nya temen sekelasku, cewek. Aku deket sama aku punya temen sekelas yang deket banget tuh. Aku nanya tuh sama dia, dia siapa? Dia kenal ternyata. Oke. Cantik. Besok aku tembak gitu kan. Besoknya ada nih cewek, wajahnya mirip. Terus ternyata tetangganya temen sekelasku. Aku tembak. Terus besoknya dia jawab dia mau. Pas aku jemput dia ke sekolahnya, ternyata loh kok beda. Itu antara playboy sama goblok itu deh. Kok bisa wajahnya ceweknya nggak gini, nggak ngeh gitu. Tapi itu ya, jadi dari sekian banyak mantan itu paling cepat 2 hari, ya kan? Paling lama tuh sampai yang meninggal, yang bertahun-tahun ya. Tapi biasanya putusnya gara-gara apa, Dek? Kalau dulu itu namanya masih muda ya. Iya, selingkuh. Kalau nggak aku yang selingkuh, ada cewekku juga yang selingkuh. Jadi aku sempat beberapa kali itu mergokin mantanku jalan sama cewek lain, sama cowok lain. Gitu. Ya ada yang kayak gitu-gitu, masalahnya nggak jauh dari itulah. Oh, dia juga berarti nyari-nyari. Iya, makanya sampai akhirnya kan mungkin nggak nyakitin juga, karena dia juga riset juga kan. Ya. Ada yang aku diputusin karena alasannya ini yang nggak masuk akal. Apa? Jadi dulu dia minta putus karena aku terlalu baik katanya. Ya itu cara mutusin paling halus, Dek. Aku nembak nih, usahanya berat nih, Mbak. Satu cewek ini usahanya berat. Aku nembak sampai
3 kali nih baru dia bilang iya. Bukan Terus? Ditolak, yang pertama nembak dia masih belum bisa ngasih jawaban. Belum ngasih jawaban. Terus yang kedua masih belum jawaban, ketiganya baru dia nerima gitu. Nah aku tiap kali dia pengen ini aku beliin tuh sampai akhirnya selang beberapa bulan gitu kita jadian, dia minta putus karena alasan itu. Aku terlalu baik, anjing banget. Kalau aku ya enggak sih, rata-rata aku yang menjauh, menghilang. Ya dulu kan nggak ada WA, nggak ada Digantung medsos. berarti. Enggak, misalnya aku pernah deh sampai ke Ponorogo tahu ngejar cowok, tapi pas cowok itu mau sama aku udah menghilang. Jadi takut berkomitmen, takut serius. Pokoknya waktu S1 itu gitu ceritanya. Jadi aku nggak pernah punya pacar yang pacaran, karena aku punya temen laki-laki yang sampai sekarang ya, dan saya nggak pernah kehilangan malam mingguan ya, yang ya teman rasa pacar lah. Artinya apa yang saya butuhkan. Terus buat saya waktu itu deh, orang yang pacaran itu orang yang kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Oke. Dulu pikirku, jadi aku kayak gengsi banget pacaran karena orang tuaku itu full banget ngasih kasih sayangnya, sehingga ketika misalnya gue mau pacaran, apa yang mau saya cari lagi itu. Terus yang kedua, kalau misalnya mau nyari teman untuk nongkrong atau untuk nonton, untuk apa, saya punya teman-teman yang luar biasa keren banget dan sama-sama nggak mau pacaran. Tapi kan beda rasanya, Mbak. Ya mungkin waktu itu bukan prioritasku sayang, makanya aku nggak pacaran. Baru saya selesai mau S2, mau ke arah S3 tuh loh. Itu gara-gara dosenku harus nikah lah, karena mau nikah itu gue pacaran. Lah selebihnya habis kan putus tuh 1,5 tahun aku pacaran. Putus karena nggak ketemu, memang cara berpikirnya beda Dedek. Jadi aku cara berpikirnya ya segini. Makanya yang selevel itu buat saya bukan pendidikannya sama-sama S3 misalnya enggak, terus level sosialnya misalnya dia anaknya siapa enggak, level keuangannya ya sama-sama misalnya seimbang nih finansialnya enggak. Justru buat saya seimbang atau setara, selevel itu cara berpikirnya deh. Jadi gue pernah deket sama cowok, dia enggak bukan hanya enggak kuliah ya, dia enggak sekolah, jadi dia mondok. Habis mondok dia itu ke merantau ke Malaysia, udah itu dia ke Cina, udah itu dia ke Arab Saudi, udah itu jadi dia banyak pengalaman sehingga cara berpikirnya itu luas. Lah pas ketemu sama aku ngobrolnya enak banget deh. Padahal aku tanya, kamu SMA aja aku nggak sekolah, aku mondok yang salaf yang deket rumah kata dia itu, yang dia lupa aja deh ininya. Terus ya habis saya mondok, saya ikut paman ke Malaysia. Di Malaysia dia ketemu sama orang yang bawa dia ke Cina. Dari Cina dia akhirnya ketemu sama orang bawa ke Arab Saudi. Dia kerja di sana, terus akhirnya dia pindah lagi ke Malaysia. Tapi cara berpikirnya itu mungkin karena dia sambil bekerja. Dari dia pindah ke sini, ketemu dengan orang baru. Orang-orang, betul. Akhirnya punya wawasan baru, punya cerita baru. Betul lah. Lah yang sama mantanku itu, maksudnya yang benar-benar mau niat nikah ya waktu itu hanya lulusan SMA, nggak kuliah gitu ya. Terus cara berpikirnya berbeda lah. Dengan salah satunya gini, dia mau jihad ke Palestina. Dan saya tidak boleh pakai celana, harus pakai cadar. Dek, masa aku harus, paham gak sih lo? Iya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk kita putus. Kan dari awal aku bilang sama dia, waktu mau pacaran dulu Dek, kamu mau niatnya apa? Aku harus ada goalnya, ada tujuannya. Aku mau nikah, oke, kalau memang begitu ayo kita punya hubungan. Tapi kalau memang dalam perjalanan menuju ke sana ada ketidakcocokan, jangan kabur ya. Kita ngomong baik-baik, pisah baik-baik gitu. Lah makanya pas 1,5 kita tahu nih cara berpikirnya berbeda, akhirnya kita duduk bareng lagi. Kayaknya kita gak cocok ya gitu. Berarti putusnya baik nih, gak ada masalah. Makanya saya mau nanya sama kamu, mantan bukan mantan lah ya,
laki-lakiku yang hadir dalam hidupku setelah aku menghilang terus ketemu lagi sampai sekarang tuh baik-baik semua, kecuali sama mantan. Jadi yang berkomitmen ini ya, yang berkomitmen ini kan cuma satu orang, aku yang artinya ada ijab kabulnya gitu loh deh. Yeah. Itu justru nggak nyapa sama aku sampai sekarang. Tapi laki-laki yang aku kejar terus saya menghilang gitu ya, kejar terus aku menghilang kayak gitu-gitu, ritme ya polanya begitu. Sampai sekarang jadi teman baik dan saling berbagi. Dan kalau aku misalnya deket nih sama, aku lagi seneng nih sama cowok namanya Eros, jadi aku ngobrolnya sama orang yang punya karakter kayak Eros gitu loh. Jadi kayak teman baik biasa. Mungkin karena tidak pernah ada komitmen itu Kak, makanya kayaknya cuman gini, ada beberapa laki-laki memang yang dia tidak mau lagi berurusan dengan ex-nya gitu loh Pak. Artinya gini. Oh iya, karena komitmen ya. Iya, dia takut tumbuh lagi, takut untuk jatuh cinta lagi, atau masih trauma dengan hal yang dilakukan ceweknya, nyakitin. Walaupun pisahnya baik-baik. Walaupun pisahnya baik-baik. Kalau aku aja nih hanya beberapa mantanku yang sampai sekarang masih komunikasi kita baik gitu. Ya kalau ketemu ya tegur sapa gitu. Tapi ya ada yang memang sudah lost kontak sama sekali. Nggak ketemu, atau kalau ketemu tapi nggak nyapa-nyapaan atau asing? Iya, kalau ketemu ya nggak nyapa-nyapaan. Ya aku juga yang mau nyapa udah ngerasa. Tapi nggak bikin satu kesalahan kan? Enggak. Pokoknya kita putus, setelah putus ada yang masih kalau ketemu nih ya enak, masih ngobrol gitu. Oke. Ada yang masih save WA-nya masih. Jadi udah kakak adek udah kayak gitu-gitu. Ya dia udah nikah, aku udah nikah. Kita udah sama-sama tahu lah kalau jadi tetap baik gitu. Walaupun mantan pacar. Tapi ada memang yang nggak nyapa. Sampai walaupun ketemu berpapasan. Iya, walaupun ketemu berpapasan, nggak tahu kenapa. Terlalu sakit mungkin. Kamu nyakitin. Mungkin iya. Karena perselingkuhanmu ya. Kamu ngerasa paling sakit tuh cewek saat diselingkuhi atau karena apa, Ros? Iya karena itu memang, Mbak. Karena coba kamu diidentifikasi. Cewek mantan lo yang nggak nyapa kamu saat ketemu. Apakah itu semua diselingkuhi? Atau ada yang? Oh enggak. Ada yang enggak? Rata-rata yang nggak nyapa, yang ya karena kita memang sama-sama tidak pernah serius. Oh, jadi belum selesai. Kita memang sama-sama tidak pernah serius. Iya, ada rasa tapi belum selesai. Ya. Sehingga pas ketemu juga jadi asing. Justru yang kita komitmen ini, justru mereka masih enak. Oh, komitmen, tapi putusnya anggap menyakitkan ya. Tapi udah misalnya selingkuh nih, kamu selingkuh, dia selingkuh misalnya ya. Artinya putus nggak baik. Putus nggak baik. Tapi sekarang kita masih komunikasi. Justru yang ngilang, yang kalau ketemu nggak nyapa, justru yang ya memang nggak serius dari awal. Enggak deh, itu ada perasaan yang belum selesai. Bisa jadi, aku kan selesai. Kamu selesai, dia yang belum selesai. Bisa jadi. Ya bisa jadi. Jadinya asing, jadi asing. Iya makanya. Iya. Kalau enggak sih, kalau yang laki-lakiku, aku nggak mau nyebutin mantan kan cuma satu ya. Maksudnya yang berijab kabul lah ya. Maksudnya yang istilahnya ini gitu. Tapi kalau yang laki-laki yang lain malah enak-enak aja sih. Maksudnya kita ngobrol kalau ketemu. Aku coba hitung yang pacaran terus jalan yang ada waktu lah, nggak pas satu ya kan. Oke. 1, 2. Serius ya, maksudnya yang serius. Ya, yang serius nih. 1 nyebut nyama ya. Siapa tahu dia nonton di YouTube ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama istriku. Lo sambil ngitung, aku mau ngambil bukuku. Oke. Karena semua laki-laki yang hadir dalam buku itu sudah aku tulis. Bentar. Kembali. Ini
bukuku yang judulnya Jungkir Balik Kekuasaan Lelaki. Ya, ini kan tulisannya berdua nih sama Mbak Ju. Mbak Ju tuh di bab pertama karena dia kan menikah, jadi hubungan laki-laki dan perempuan dalam perspektif atau konteksnya pernikahan. Karena kan saya belum nikah, jadi walaupun saya ahli di bidang relationship ya, karena orang sosiologi penuh dengan teori-teori, tapi kalau belum mengalami itu bullshit ya kan. Nah terus di bab kedua itu cerpen dek, cerpenku ya, dan ini yang judulnya pertama yang ku ingat. Jadi ini adalah ekspresi atau ungkapan laki-lakiku yang aku inget gitu loh, omongannya dia gitu. Jadi ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 saya. Berarti sama yang terakhir 29. Berarti kurang satu nyampe 30. Itu ditulis. Belum kan, udah bukunya udah keluar duluan baru ini. Ini berarti setiap laki-laki yang dekat sama Mbak Novi ya, ada sesuatu yang Mbak Novi ingat dari dia. Oh pasti. Perkataannya maksud kayak kata-kata mutiara. Enggak kayak kata-kata motivasi gitu. Oh kalau motivasi aku lupa, cuma ingatan dia yang tiba-tiba menyadarkan saya atau yang contoh Mbak, baca Mbak, contoh. Nih laki-laki yang pertama aja ya. Jangan biasakan menyisakan air di gelas. Begitulah hardiknya, dan akhirnya ia selalu yang meminum sisa airku. Aku tuh baru ngeh, ternyata aku punya kebiasaan kalau minum pasti ada sisa. Di gelas, di botol. Dia yang ngabisin. Dia yang bikin, yang enggak kan ada sisa, jadi dia, dan aku nggak tahu kenapa di awal mulanya kenapa kok aku punya kebiasaan kayak gitu. Akhirnya dia yang akhirnya meminum sisa airku. Ke bawah nggak sampai sekarang? Ke bawah, sampai aku kalau minum air ini inget dia, jadi aku habisin karena nggak ada dia lagi kan. Aku ada tuh Mbak, satu, jadi ada 2 orang nih yang sampai sekarang aku lakuin dari kebiasaan dia. Yang pertama tuh, jadi dulu kan suka ngemil kan. Jadi dia tuh ngingetin aku kalau habis ngemil bungkusnya tuh dilipat. Terus ngemil apa? Ngemil permen. Enggak, jajan biasa. Snack gitu loh, Pak. Jadi bungkusnya tuh nanti dilipat. Dilipat kayak pita. Itu sampai sekarang aku lakuin. Jadi ketika aku ngemil pas ini, aku kayak inget, betul. Jadi dulu dia ngingetin biar sampah dia nggak jadi sampahnya nggak ini, lebih simpel, diperkecil gitu loh. Banyak sih, banyak sih. Itu yang aku inget. Terus yang satunya cara makan bakso. Kamu gimana? Ngabisin kuahnya dulu atau gimana makan bakso? Aku campur pakai saus, kecap, semua apa gitu. Terus makan bakso apa yang dia makan kuahnya dulu. Aku tuh terus makan kuahnya dulu putihan, kan nggak dikasih saus, nggak diapa. Habis itu sisa pentolnya dikasih saus, kecap, cabe yang banyak. Aku banget itu deh, aku banget. Terus? Ya itu. Kayaknya kamu ngikut. Sekarang iya, tapi kalau bakso yang enak ya, kan ada bakso yang kuahnya nggak enak tuh. Tapi kalau baksonya kuahnya enak, aku gitu. Iya. Aku banyak sih. Dan lebih asik ternyata makan kayak gitu. Itu aku dek, aku makan kuahnya dulu, putihan. Udah itu tinggal udah kering, baru aku campur-campur. Ibuku gitu. Jadi ibuku gitu, Mbak. Pas aku makan, kayak mengingatkan pada dia. Makanya aku kan berpikir gini, saya bersyukur banget ya, karena kan aku nggak pernah minta dihadirkan sama laki-laki kan oleh Tuhan. Jadi kan semuanya tuh muncul deh, jadi aku nggak pernah nyari kecuali yang mau nikah ini. Jadi semua laki-laki tuh hadir dalam hidup saya, aku nggak pernah nyari, tiba-tiba muncul aja dalam kehidupan saya. Jadi aku berpikir ini utusan Allah nih, kayak gitu. Nih kalau nggak saya buat negor saya, ngasih tahu saya, atau apa ya, kan kita kan dulu kalau masih muda tuh egois banget, sombong banget. Jadi dari mereka itu banyak, kayak aku pernah nih punya laki-laki ya yang hadir tuh gara-gara dia saya jadi puasa Senin Kamis.
Terus ada lagi laki satunya itu dulu kan kita tengkarnya sama orang tua, tau gak sih? Ada masanya kita benci sama orang tua, ya nggak sih? Betul banget. Dan laki-laki tuh ada yang ngasih tahu kalau ya karena kan dia lebih tua ya. Jadi ngasih tahu begini. Tapi ya kita nggak jadi, nggak bisa bersatu. Jadi kasih tahu kayak gitu. Jadi sampai misalnya kalau sekarang saya dianggap orang yang sudah punya attitude baik, saya tuh yang juga berterima kasih buat laki-lakiku, karena yang tadinya saya anjur-anjuran, laki-laki yang hadir dalam hidupku tuh semuanya ngasih tahu ini loh nggak bener. Dulu kayak misalnya saya urakan terus kayak apa, dia ngasih tahu cara fashionnya, cara apanya. Terus dulu aku kalau ngomong teriak-teriak gitu loh, Dek. Anak kayak gitu-gitu. Jadi dikasih tahu kamu jangan kayak gini. Jadi thank you banget gitu. Makanya laki-laki, mungkin kamu nonton di channel ini ya. Makasih banyak buat laki-lakiku yang hadir dalam hidupku. Thank you banget. Tapi yang penting yang harus kamu tahu, bukan pacaran, punya hubungan dengan Novi, punya kisah dengan Novi, ya harus hati-hati. Karena aku penulis dan kamu abadi dalam bukuku. Mampus loh, mampus. Aku juga nih. Apa yang mau disampaikan ke mantan-mantanmu? Mantan-mantanku. Sorry banget. Kalau ada sesuatu yang belum selesai, kalau dulu aku nyakitin mungkin, minta maaf banget. Ya, hilaf lah. Ini namanya juga masih muda. Cuman terima kasih buat kalian semua. Sudah pernah hadir itu, setidaknya memang ada pelajaran yang saya ambil gitu. Artinya sikap saya sekarang ke istri mungkin tidak seperti ini jika saya tidak mengalami banyak kisah betul. Dari sebelumnya. Artinya ya, jadikan pembelajaran. Semoga kalian semua mendapatkan laki-laki yang tidak seperti saya. Kendak, Ros, kamu kan terlalu baik katanya, Ros, makanya diputusin. Oke, Ros, ini kita selesai karena sudah 30 menit ya. Semoga channel ini bisa memberikan insight baru buat para pemirsa ya. Karena kita tuh sebenarnya kita berdua tidak pernah menyesal dengan apa yang sudah terjadi, yang sudah kita lakukan, karena hari ini kita menjadi baik itu juga karena masa lalu. Iya, karena kesalahan. Kesalahan ya. Kita nggak tahu benar kalau sebelum salah. Iya, benar. Iya, benar. Orang mau mandi aja dia kalau tahu kalau kotor atau dirinya sudah bau baru dia mandi. Betul. It's good. Oke, thank you dan bye bye.